pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dari aspek ekonomi dapat diukur dengan tingkat pendapatan nasional per kapita. Untuk meningkatkan pendapatan nasional, maka pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target yang sangat penting yang dicapai dalam proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan jumlah pekerja yang cepat dan merata. Pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan program pembangunan sosial. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dengan disertai perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Proses pembangunan ekonomi merubah struktur ekonomi secara mendasar. Yang pertama, sisi-sisi permintaan agregat. Pendalaman struktur ekonomi didorong oleh peningkatan nasional income yang berpengaruh terhadap selera masyarakat yang terefleksi dalam pola konsumsinya. Yang kedua, sisi-sisi penawaran agregat. Faktor pendorong utamanya adalah perubahan teknologi, peningkatan SDM, dan penemuan material baru untuk produksi. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan GDP sehingga terjadi peningkatan nasional income. Yang pertama, peningkatan jumlah penduduk. Yang kedua, peningkatan nasional income. Yang ketiga, peningkatan kebutuhan sehari-hari. National income dapat merujuk pada PDB, GNP, dan NBP. Konsep pendapatan nasional dibagi menjadi 5, yakni yang pertama, produk domestik bruto merupakan jumlah nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara selama 1 tahun. Yang kedua, produksi nasional bruto merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara selama 1 tahun. Yang ketiga, pendapatan nasional neto merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Yang keempat, pendapatan perseorangan merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Yang kelima, pendapatan yang siap dibelanjakan merupakan pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan negara dapat dihitung dengan 3 pendapatan, antara lain yang pertama, pendekatan pendapat dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama 1 periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Yang kedua, pendekatan produksi dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif, jasa, dan niaga selama periode tertentu. Yang ketiga, pendapatan pengeluaran dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Pendekatan pengukuran GDP. Pendekatan sisi penawaran agregat yang mencakup yakni A. Pendekatan produksi PDB, jumlah nilai output dari semua sektor ekonomi atau lapangan usaha. BPS, membagi ekonomi nasional dalam sektor pertanian, pertambangan, dan penggalian, industri,
manufaktur, bangunan, dan jasa. B. Pendekatan pendapatan PDB. Jumlah pendapatan yang diterima FP untuk proses produksi di setiap sektor yang mencakup gaji untuk TK, bunga untuk pemilik modal, sewa untuk pemilik tanah, profit untuk pengusaha sebelum dipotong pajak, dan mencakup penyusutan. Pendekatan sisi permintaan agregat yakni pendekatan pengaruhan. PDB sama dengan C tambah I tambah G tambah X min M. Sumber pertumbuhan yakni permintaan agregat, penawaran agregat. Sekian dari saya. Terima kasih.